Halo, kami dari kelompok Micin, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Aku akan menjelaskan fitur, advantage, dan benefit dari brand Indomie. Yang pertama ada fitur, yaitu praktis, harga yang terjangkau, banyak varian rasa. Kemudian advantage-nya adalah mereka adalah merek yang sudah dipercaya oleh lintas generasi. Kemudian benefit yang diberikan Indomie ialah dia selalu memunculkan variasi rasa baru yang wajib dicoba, dan mie-nya tidak susah dicari dimanapun. Selanjutnya ada kelebihannya, yaitu harga yang sangat terjangkau dan rasanya banyak. Terus kemudian ada weakness sendiri, yaitu mie-nya menjadi preferensi mie yang tidak sehat. Kemudian opportunity itu ada pengembangan varian premium, jadi Indomie mungkin bisa menambah varian lagi. Traits yang ditakuti oleh Indomie adalah salah satunya isu kesehatan yang viral di media sosial. Selanjutnya ada target market sendiri, target audience untuk iklan yang nantinya akan kami kembangkan. Dari targetnya sendiri kita mengambil Gen Z berumur 20-25 tahun, berjenis kelamin pria dan wanita, pendidikannya mahasiswa dan pelajar, kemudian status ekonominya menengah ke bawah karena Indomie adalah salah satu mie yang harganya terjangkau. Dari psikografisnya adalah salah satu mereka itu selanjutnya ada AOI target audience. Dari aktivitasnya sendiri itu mereka salah satu orang yang sering membuat Indomie hacks viral. Terus dari opinionnya sendiri salah satunya adalah brand lokal itu keren, jadi mereka menganggap Indomie itu adalah brand lokal yang keren. Terus kemudian ada interest dari targetnya sendiri, yaitu mereka sangat suka yang praktis karena mereka salah satu orang yang sering menghemat waktu. Kemudian ada consumer journey. Consumer journey-nya itu bagaimana mereka mengetahui Indomie. Yang pertama dari awareness. Mereka bisa melihatnya di TikTok melalui konten-konten viral Indomie hacks gitu. Terus maka terbitlah keinginan untuk membuatnya juga. Selanjutnya mereka akan membeli Indomie tersebut di retail atau warung dan akan membuatnya. Selanjutnya setelah jadi mereka akan menikmati dan rasanya enak, dan terbitlah keinginan rasa ingin memberitahu kepada semua orang bahwa kita bisa loh membagikan resep Indomie hacks kita sendiri dengan tagline milikku milikmu. Milikku milikmu adalah key message yang berbentuk homophone atau plesetan, permainan kata. Jenis pesan yang kami sampaikan adalah soft sell dengan 70% dan hard sell 20%. Soft sell sendiri dari rage baiting yang bertujuan untuk membangun rasa keterhubungan antara target audience dan brand. Untuk hard sell-nya sendiri, kami hanya menampilkan logo dan kemasan brand. Untuk big idea-nya, di sini Indomie diposisikan sebagai ruang temu rasa di mana setiap perbedaan cara menikmati justru menyatukan dan memperkaya kebersamaan. Pendekatan yang kami lakukan itu berbentuk dramatisasi atau mini drama dengan mengajak audiens berpartisipasi dalam konflik yang akan dibuat besar-besaran oleh iklan ini. Seperti mengajak mereka dalam berteh. Untuk tonnya sendiri ada dramatis, humoris, kompetitif. Dan visual yang dibentuk juga akan dramatis dan sinematik dengan efek-efek dramatisasi. Untuk tipografinya sendiri itu berbentuk bold dan dramatis dengan ala-ala sinetron untuk musiknya. Untuk brand elemen sendiri ada logo Indomie yang versi berwarna yang akan diaplikasikan di TVC dan Instagram Story. Lalu ada tagar yaitu #milikku milikmu yang akan diaplikasikan di TVC sebagai title dan di Instagram Story saat polling. Lalu untuk call to action-nya ada Indomie versi lu apa sih? Diaplikasikan di video TikTok dan Twitter post. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam media apa saja yang akan kita gunakan di dalam iklan yang akan kita buat nanti. Nah,
Media utamanya itu adalah TVC. Nah, TVC ini itu mengangkat cerita sederhana tentang pasangan yang berdebat secara receh mengenai cara masak Indomie, mulai dari keluhan dan komentar spontan yang terkesan sepele namun relatable. Nah, konflik tersebut akan berkembang menjadi interaksi yang menunjukkan bahwa perbedaan preferensi masing-masing itu bukanlah suatu masalah yang akhirnya berujung pada momen saling menantang ataupun untuk mencoba versi satu sama lain. Nah, dari situ kita bisa memunculkan pesan bahwa perbedaan bukanlah hal yang dipermasalahkan, melainkan dapat menjadi bagian dari kedekatan. Hal ini kemudian dirangkum dalam tagline, yaitu milikku milikmu, yang mempresentasikan bahwa meskipun cara menikmatinya berbeda, tetapi esensinya tetap sama dan dapat dimakan bersama atau dinikmati bersama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kebiasaan audiens. Nah, yang kita targetin itu adalah umur 20-25 tahun yang masih sering menonton TV dan juga YouTube. Lalu jenis pesan yang akan kita gunakan yaitu kita mengambil dari tagline yang kita gunakan, yaitu milikku dan milikku milikmu. Nah, milikku milikmu ini membangun awareness bahwa perbedaan cara menikmati Indomie tidak menghilangkan esensi kebersamaan di dalamnya. Bahkan perbedaan ini bisa menciptakan suatu kegiatan baru yang lebih seru yang akhirnya membangun kreativitas kita dalam menyajikan atau membuat atau memasak Indomie gitu. Jadi kita nggak bosan dalam makan Indomie yang polos kayak gitu-gitu aja. Terus karakteristik dari iklan TVC kita itu dramatis, humoris, dan juga kompetitif. Anggaran yang akan kita gunakan anggaran besar di TV nasional dan juga YouTube Ads. Lalu cakupan dan frekuensi. Reach luasnya itu nasional. Terus tujuan utama kita itu ke Gen Z yang frekuensinya cukup tayang sekitar 2-3 minggu saja. Lalu kita masuk ke dalam media integrasi dan contoh visual. Oke, kita masuk ke dalam fase 1. Fase pertama yang akan kita gunakan itu adalah video TikTok untuk mengambil attention dari para audiens. Formatnya itu video 15-30 detik, terus justifikasi singkatnya itu video couple, cewek cowok berantem karena cara masak Indomie yang jelek atau kurang banget dan pokoknya terlalu biasa lah, seperti memasak Indomie pada umumnya. Terus temanya itu atau tone-nya itu ngomel, receh, relate, dan sedikit chaos. Jadi kita ngambil menarik atensinya itu dari perdebatan antara si dua pasangan ini. Terus tujuannya itu membangun ketertarikan dan mendorong share dari para audiens. Lalu kita masuk ke dalam fase yang kedua. Fase yang kedua ini kita menggunakan X atau Twitter. Ini untuk bagian interest dan juga action. Nah, formatnya itu dalam format threads dan juga reply war. Nah, justifikasi singkatnya itu kita akan membuat sebuah threads dengan judul Indomie enaknya diapain sih sebenarnya. Nah, di sini audiens disuruh memilih dan juga membela versinya masing-masing. Jadi di sini akan memicu perdebatan yang akhirnya meramaikan dari kolom komentar di threads itu tersebut, yaitu reply war. Nah, tujuannya itu mendorong interaksi, debat, dan juga partisipasi aktif dari para audiens. Lalu kita masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu menggunakan Instagram feed. Nah, di sini kita juga akan bertujuan untuk mengambil attention dari para audiens. Nah, formatnya itu carousel atau single post. Nah, justifikasi singkatnya itu foto screenshot dari TikTok dengan titel persuasif, gaya jurnalisme imersif seperti berita dokumenter. Nah, pesan yang kita sampaikan itu ngasih tahu kalau lagi ada yang berantem soal Indomie nih di TikTok. Jadi para pengguna Instagram yang tidak menggunakan TikTok juga tahu apa yang terjadi dan ramai di TikTok. Nah, tujuannya untuk menarik perhatian dan bikin penasaran para audiens. Kenapa ada orang yang berantem karena Indomie doang gitu. Nah, lalu kita masuk ke dalam fase yang keempat. Fase yang keempat ini kita menggunakan Instagram Story. Nah, ini tuh untuk mengambil attention atau reminder para audiens bahwa ada yang sedang terjadi nih gitu. Nah, formatnya itu story dengan polling.
Nah, justifikasi singkatnya itu update dari X yang sudah kita posting sebelumnya dan juga sudah banyak audiens yang ikut berpartisipasi untuk mendebatkan versi mana yang lebih baik, versi mereka atau versi orang lain gitu. Nah, kita meng-highlight debat-debat yang seru yang ada di threads tersebut. Nah, pesannya tuh kita menanyakan ke para audiens kayak, kalian itu tim yang mana sih, versi yang mana untuk menikmati Indomie itu. Nah, tujuannya itu untuk menjaga awareness dan juga ngedorong audiens untuk ikut nimbrung ke dalam campaign ini. Lalu yang terakhir, fase yang kelima. Nah, di fase yang kelima ini kita menggunakan YouTube dengan format video 30-60 detik. Nah, justifikasi singkatnya ini storytelling utama, couple yang berantem dan juga saling nantang. Versi mana sih yang terbaik dari menyajikan Indomie ini gitu, dengan tagline milikku milikmu. Nah, tujuannya itu menyampaikan pesan utama campaign secara utuh kepada para audiens. Nah, untuk storyline TikTok itu diawali sama si dua pasangan yang langsung terlihat debat dari cara masak Indomie. Nah, perbedaannya itu kontras antara si yang versi polos sama si versi yang banyak topping. Nah, buat dialognya itu digunain sifatnya tuh spontan, jadi kayak saling komentarin cara masak yang dianggap kurang atau terlalu ribet gitu lah. Nah, tujuannya itu sebenarnya buat cerminin kebiasaan komunikasinya Gen Z yang kayak cenderung ekspresif tapi apa adanya gitu loh. Nah, konfliknya itu nggak diselesaikan secara langsung guys, tapi dia itu diarahin jadi kayak ajakan audiens dari kalimat yang makanya coba lo deh yang masak, versi lo gimana. Nah, dengan kayak gitu tuh audiens tuh didorong buat ikut partisipasi buat bagiin masakannya tapi versi mereka sendiri. Buat storyline si YouTube-nya itu ceritanya dimulai sama kayak si TikTok memperlihatkan dua pasangan lagi masak Indomie tapi dengan cara yang berbeda. Jadi tuh kayak satunya masaknya mie polos, satunya lagi kayak banyak topping. Nah, dari situ tuh micu konflik ringan, jadi kayak debat tapi receh. Cuman dia masih masuk ke relate sama kehidupannya si Gen Z itulah. Nah, konfliknya itu dibangun melalui dialog spontan sampai titik mereka tetap pertahanin versinya sendiri masakannya. Nah, tapi kalau di sini bedanya itu dia tuh udah langsung diselesain guys. Jadi bagian akhirnya itu kedua pasangannya saling nyicipin masakannya masing-masing, terus kayak mereka sadar bahwa meskipun berbeda cara masaknya, cara membuatnya, tapi mereka sama-sama berasal dari si mie Indomie ini. Terus habis itu langsung lah muncul si si tagline-nya yang milikku milikmu itu, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh storyboard yang dibuat, kurang lebih itu sama sih kayak yang udah dijelasin tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.